sambil main apa mau anak-anak muda sekarang kan anak-anak suruh sambil main game sudah nyiram sendiri. Nyiram sendiri. Nah, itu yang tapi hebatnya. kalau udah pakai manual disuruh nyiram udah masem semuanya kelihatan. Kita masih di tempat semula bersama Pak Jero Wayan Arsana di Rastamade Berbagi Literasi di part 3. Kita cukup banyak sih yang ingin kita eksplor Pak Jero ya, untuk berbagi dengan teman-teman di seluruh Indonesia, karena sangat menarik sekali dari seorang chef internasional menjadi instruktur dan sebagainya. Ini sangat-sangat saya kagumi sih profesi itu, karena saya ada di bidang itu juga ya, di SMK Jadi Pariwisata. hospitality ya? Iya, di hospitality. Tapi begitu beliau akil balik tuh bilang memberanikan diri. Kalau bilang beranikan diri juga salah, tapi setidaknya beliau totalitas menjadi seorang petani, tapi tak kalah pentingnya tidak saja petani. Nah, ternyata dari pelajaran secara autodidak beliau menemukan resep-resep supaya jahe merahnya bisa berkembang bagus, kemudian yang vanilinya bisa memiliki akses masa depan yang luar biasa. Ternyata ada satu rahasia, yaitu pupuk yang dilakukan secara alami yang beliau sebut kotoran hewan itu ya, pakai kohenya. Pakai kohe, tapi kohenya tidak sembarang kotoran hewan, tapi beliau membuat satu peternakan sendiri, yaitu peternakan ikan nila. Nah ini gimana kok ide kreatifnya bisa beternak ikan nila untuk mensupport pertumbuhan vanilinya Pak Jero? Kalau ikan nila dan kotoran ikan nila secara umum orang sudah pada tahu kualitas dari kotoran hewan, kotoran ikan, terutama untuk pertanian, dan itu hampir jarang digunakan, karena sebelumnya saya menggunakan air itu kan air bersih, sedangkan di sini ada pasokan banyak air bersih, jadi saya itu buang. Akhirnya kepikir, kenapa nggak saya buat ikan pakai air bersih dan air kotornya saya kembali untuk nutrisi tanaman. Saya lakukan bulan pertama, bulan kedua, akhirnya memang benar-benar terbukti ada beberapa perkebunan vanili di sini berbeda pertumbuhannya. Berarti ini studi komparatif kan ya? Ya. Berarti uji coba Pak Jero? Uji coba dulu. Tapi ini memang sudah ada kajian-kajiannya bahwa kotoran ikan itu memang memiliki kandungan nutrisi yang luar biasa. Tinggi untuk pertanian. Apalagi yang dipergunakan khusus untuk seperti anggrek, tanaman-tanaman seperti vanili, bunga, cabai, dan saya juga menggunakan semua perkebunan saya di sini itu pakai air limbah, bukan air limbah ya, air dari kotoran ini ikan nila itu ya. Jadi di kenapa sini harus ikan nila Pak Jero? Itu kembali ke kegemaran saya. Ada gitu. ikan. Kalau ikan nila itu kan proses panennya tidak terlalu panjang, dan kalaupun dipanjangkan juga tidak jadi masalah, atau dipelihara dibesarkan juga tidak masalah. Kalau misalnya ikan lele atau lele, dia tuh punya limit waktu 1 sampai 3 bulan, lebih dari itu mereka akan menjadi kanibal dan saling berarti makan. ini ikan nilanya juga akses bisnis tentu ya, paling tidak biar balik modal lah. Gitu, berarti dia tidak hanya mencari kotorannya saja itu ya. Berarti memang ikan nila dipelihara dan bisnis, kemudian kotorannya dimanfaatkan untuk semua perkebunan. Nah, itu yang luar biasanya. Ini kalau kita dulu namanya pertanian ya sistem tumpang sari. Tumpang sari asli. Ini asli tumpang sari. Jadi semua saling terkoneksi lah. Saling diuntungkan. Seperti halnya sekarang itu pakai nyiram, ikannya tetap pakai air segar, dimakannya juga bagus, dan tentunya itu menjadi sumber-sumber dana juga untuk kami operasional kami. Tapi yang hebatnya ini di pekarangan rumah. Itu yang hebatnya. Apalagi kalau punya lahan yang besar. Ini pekarangan rumah, beliau punya tempat beternak ikan nila, kemudian ada vanili, ada jahe, ada cabai, ada semuanya di sini.
kita sempat berbicara tentang Panili ya. Ternyata dibangun tenda-tenda, bukan tempat saluran airnya itu kan. Berarti saluran airnya itu dari itu langsung dari ikan sumber nila. ikan dari kotoran air. Nah, ikan itu nilanya. pakai pompa berarti ya. Ya, jadi pakai valve, begitu dibuka dia otomatis nyiram sendiri. Oh, itu sambil Main apa mau anak-anak muda sekarang kan anak-anak suruh sambil main game sudah nyiram sendiri. sudah nyiram sendiri. Nah, itu Ya, yang tapi hebat kalau ya. udah pakai manual disuruh nyiram udah masem semuanya kelihatan. Jadi masa panen ikan nila dapet, kotorannya juga Ya, dipakai. kita ini kan sama seperti Bapak. Mencoba berbuat saja dulu lah. Ya, betul. Ya, betul. tapi menjadi sesuatu yang harus dipikirkan bagaimana untuk bisa mendukung. Masalah rezeki, masalah harga itu biar pasar lah nanti. Artinya resepnya Pak Jero Wayan nih, yang penting usaha. Usaha upaya dulu kan. Nah, kita punya hak atas usaha dan upaya. Tanpa lupa doa. Betul, itu yang persoalan hasil ya biarin aja berjalan gitu. Ya gitu kan. Betul. Kalau sampai nanti kita pikir bisa nggak jadi melangkah. Ya, hitung-hitungan dulu nggak jadi, dikasih modal dulu jadi jalan. Jalan aja dulu. Sekarang jadi bos ikan nila. Ya, sekali lagi Astung Kare. Kalau beliau tadinya ngetop petani jahe, kemudian juga Panili, sekarang bosnya ikan nila. Nah, dan untuk mengerjakan itu semua kan sekarang nggak sendirian Pak Jero. Pak Jero sudah asik bangun siang, kemudian hanya nikmatin musik di kebun Panili, kemudian itu ada tenaga yang gini. Kalau tenaga, Yang saya profesional. pikir kami punya partner, bukan orang yang dipekerjakan, bukan. Kami punya partner. Saya punya partner di mana generasi muda yang ingin belajar. Gitu. Generasi muda yang ingin belajar dan berharap bisa mengembangkan, mengisi waktunya dalam kondisi seperti begini. Intinya partner dan saya merasa puas ketika mendapatkan hasil dari proses awal sampai akhirnya bisa digoreng, akhirnya bisa dipetik. Jadi itu kepuasan kami. Learning in action itu ya. Jadi belajar langsung dengan dalam Jadi tindakan suatu gitu ya. hari saya juga berharap ada generasi muda datang ke sini magang sambil beternak bagaimana caranya, bisa membantu di sini, dapat ilmu, dapat makan tentunya, dapat gaji. Ya, jadi semuanya jalan. Oke, ini undangan untuk buat para remaja khususnya, bahkan mungkin teman-teman di vokasional ya. Ya, siapa Bisa diundang saja. sama Jero ya, Nanti di di SMK. sini ikut bertani, ikut pelihara ikan, nanam jahe. Oke, itu sistem ketenagaan yang dilakukan oleh Pak Jero. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik untuk belajar totalitas passionnya di mana itu ya, kalau memang beternak ikan nila dilatihkan Dilatih di sana. Dia urus Kemudian kalau di pertanian dilatihkan ke sana. Sekalian dapatkan ilmunya, dapatkan makan, fasilitasnya lah. Kalau di perhotelan dapat akomodasi lah. Oke, Ya, itu dengan standar kami di kampung lah, artinya kan begitu ya. ya paling enggak itu luar biasa menginspirasi Pak Jero untuk teman-teman kita. Jadi luar biasa inspirasi dari Pak Jero Wayan Harsane. Jadi dia sudah menerapkan sistem pertanian, kalau kita pertanian tumpang sari kalau sistem dulu, tapi ini tidak lagi konvensional, Tetapi sudah mulai modern. Nah, tinggal nambah digital aja dia. Ya, suatu hari pakai digital. Jadi tinggal pakai penyiraman remote, semuanya. TED remote, air dari ikan nila itu langsung ngalir Kalau sendiri. sekarang kalau sekarang nggak pakai remote, Pak, pakai suara. Oh gitu ya. Berarti Gus, ambil ini langsung. Jadi nggak perlu pakai gini. Gus, ambil ini data. Gus, kerjakan. jadi kedepannya tinggal gini. Gus, ambil itu ikan nila, nah ikan data. Jadi Gus siram itu. Nah ini harapan kedepannya. Luar biasa ide kedepannya dari Pak Jero. Mungkin demikian bincang-bincang kita hari ini. Salam sukses buat kita Sukses untuk semua. semuanya. Semoga menginspirasi dimanapun berada. Ya.